kita bakal baca cerita dari subscriber dengan judul Eris Project The Lost Memory. Yang nulis nih namanya Eristan1. Eris Project The Lost Memory, Prolog. Di gelapnya malam, di dalam sebuah ruangan yang tengah terbakar hebat, dengan banyak luka, aku terlentang sambil memandang bintang-bintang lewat atap yang telah hancur. Di tengah kesendirian, aku berpikir, jika teknologi diciptakan manusia untuk menyakiti sesama, lalu kenapa Tuhan tidak melenyapkannya saja? Sepertinya Tuhan bersependapat denganku. Pada pertengahan Agustus, sebuah ledakan berskala besar muncul di daratan Eropa. Puluhan negara hancur dan ribuan nyawa melayang. Manusia menyebut ledakan itu dengan peristiwa Big Bang, tapi bukan itu bagian terburuknya. Beberapa hari setelah ledakan, di saat seluruh ilmuwan dunia berkumpul untuk meneliti pusat Big Bang, mereka menemukan sebuah benda seperti pasak raksasa yang menancap di tanah. Beberapa menit setelah para ilmuwan melaporkan temuan tersebut, semua yang berkaitan dengan teknologi di bumi mati. Kepanikan, kerusuhan, perusakan, penjarahan, bunuh diri massal terjadi hampir di seluruh negara. Hanya dalam beberapa tahun, bumi kehilangan 2/3 penghuninya dan hanya beberapa negara yang dapat bertahan. 8 tahun setelah peristiwa Big Bang. 8 tahun setelah Big Bang, angin bertiup kencang di bulan November yang menandakan awal dari musim hujan. Dengan berseragam siswa SMA dan seraya menggendong tas, aku berjalan di atas aspal yang dulunya merupakan tempat mesin beroda yang saling melaju. Di saat aku sedang fokus untuk melompati sebuah genangan, terdengar suara panggilan yang tidak asing di telingaku. Seorang laki-laki berlari sambil meneriakkan namaku. Dengan terengah-engah, dia akhirnya dapat menyusulku. "Pagi Eris, berangkat pagi seperti biasa ya?" Hansamu menyajarkan langkahnya denganku. Dia adalah teman masa kecil yang seumuran denganku. Hansamu Yamato, seorang laki-laki berwajah Asia dengan rambut hitam berpotongan sedang. Dia orang Indonesia campuran Jepang, seorang blasteran. Aku melompat melewati genangan tadi. "Pagi Hans-chan." Aku menjawab sambil meneruskan langkah. "Ayolah." Hansamu menambahkan, "Berhentilah memanggilku seperti ayahku memanggilku." "Tapi itu imut." "Itu tidak imut. Lagi pula sekarang itu tidak penting. Apa kau lupa jika..." Dia berhenti bicara, tak menyelesaikan perkataannya. Aku sadar jika ekspresi di wajahnya sedang mengisyaratkan bahwa dirinya mengkhawatirkan sesuatu. Aku hanya diam dan tidak memperdulikannya. Dia bergumam. Aku paham jika dia mencoba untuk menarik perhatianku, namun aku tidak tertarik dengan apa yang akan dia sampaikan. Dia bergumam dengan keras, dengan ekspresi yang semakin mengesalkan. Aku menyerah, Hansamu. Jika kau khawatir soal pertandingan itu, maka hentikanlah. Kau selalu berpikir yang tidak-tidak. Hansamu menundukkan kepalanya dan bergumam kecil seperti, bukannya begitu. Dia mulai menggenggam tangannya dengan cukup kuat. Kita berdua memegang rekor tidak pernah terkalahkan selama beberapa tahun di sekolah. Tidak terkalahkan. Hansamu mulai memperlambat langkahnya lalu kemudian berhenti. Jika kita tidak dapat mengikuti pertandingan itu, bayangkan hinaan yang akan kita dapatkan. Bagaimana jika... Akhirnya dia sadar jika sudah tertinggal cukup jauh dariku. Langkah kami kembali sejajar. Masih terlihat sebuah ekspresi wajah yang mencampurkan antara tidak percaya diri, kebingungan, ketakutan yang menjadi satu di wajah orang yang tepat di samping kananku ini. "Kembalilah ke sifat aslimu yang selalu bahagia dan tertawa lepas. Aku lebih menyukai kau yang seperti itu. Kau tidak cocok memiliki wajah seperti itu." Aku mengatakannya sambil memperagakan senyuman khas Hansamu. Sebuah senyuman melebar di wajah Hansamu. Hahaha. Dia tertawa dengan keras, cukup keras sampai beberapa orang di sekitar melihat ke arah kami. "Bisa saja kau. Kurasa aku memang tidak cocok memiliki wajah dingin sepertimu." Wajahnya langsung berubah 180 derajat, seolah dia dapat melupakan hal yang dia khawatirkan dengan sekejap mata. Setelah beberapa langkah dan banyak percakapan tak penting seorang Hansamu, kami pun sampai di depan gerbang sekolah. Mulai terdengar percakapan antar siswa yang samar-samar di telinga. Setelah melewati gerbang, aku melirik ke arah Hansamu. Dia tersenyum sambil seraya menatap bagian depan sekolah. Tidak terasa sudah 1 tahun kita lewati. Di tahun kedua ini, ayo lakukan yang terbaik seperti biasanya. "Kenapa kau baru mengatakannya sekarang? Ini bukan hari pertama kita sekolah," tanyaku sambil melirik mukanya dan melihat wajahnya yang masih tersenyum. Aku hanya ingin mengatakannya. Dengan tiba-tiba, dia memeluk perutku menggunakan kedua tangannya di tengah-tengah halaman depan sekolah dan dibalas dengan bisikan-bisikan para siswa di sekitar kami. Entah kenapa, walaupun tidak mendengarnya secara jelas, tapi aku tahu apa yang mereka bicarakan. Menyebalkan. Aku melihat sekitar, memperhatikan para murid, aku merasakan sebuah perbedaan. Terpancar ekspresi kebahagiaan di wajah para murid tidak seperti biasanya.
Aneh, hari ini Senin bukan? Bukankah hari Senin adalah musuh bebuyutan kita para siswa? Apa yang sebenarnya? Festival tahunan kedua, aku tahu jika itu tidak lama lagi, tapi pidato kepala sekolah hari ini, jadi penentuan perwakilan KJN sudah ada dimulai hari ini. Bagaimana bisa aku melupakannya? Pantas saja Hansamu yang selalu ceria seperti tanpa dosa dan beban hidup sangat kebingungan tadi. Pertandingan KJN ya, bersama Hansamu mungkin kami dapat memenang. Aku melihat ke arah Hansamu dan tersadar dia masih memelukku. Festival tahunan atau biasa disebut KJN adalah sebuah festival tahunan yang diselenggarakan oleh Indonesia yang diikuti 8 negara besar di dunia sebagai peserta. Atau lebih pantas disebut 8 negara yang tersisa di dunia. Ini merupakan tahun kedua festival dan kedua kalinya diselenggarakan di sekolah kami. Satu-satunya sekolah militer yang berada langsung di bawah Kementerian Pertahanan. Wow. Tiba-tiba jadi sekolah militer. Setelah meletakkan tas di kelas, kami langsung menuju ke aula untuk mendengarkan pidato mengenai KJN. Taufik Ismail adalah nama untuk sebuah aula di dalam sekolah. Bangunan yang sangat besar bahkan cukup untuk menampung ribuan orang. Sebuah tempat yang memang dikhususkan untuk berbagai kegiatan indoor. Dari pintu kanan, para guru masuk dan naik ke atas panggung aula. Di hadapan kami, para guru berdiri dan berbaris dengan gagah. Dengan cepat dan terlatih, seluruh siswa yang pada awalnya saling mengobrol dengan tidak berbaur, berbaris dengan rapi dalam hitungan detik. Kami di sekolah cukup terlatih untuk urusan baris berbaris. Hening, tak satu pun suara terdengar. Beberapa saat kemudian, sebuah langkah memecahkan suasana hening aula. Pintu kanan aula yang sebelumnya dilewati para guru kembali terbuka dengan pakaian dan sepatu pede hanya seorang pria memasuki aula. Auranya dan suasananya berubah. Ekspresi seluruh siswa terkecuali diriku menunjukkan rasa kagum yang mendalam seperti melihat sesosok pahlawan negara. Alasan dibalik ekspresi tersebut adalah karena kepala sekolah kami memang seorang pahlawan, atau lebih baik disebut mantan pahlawan. Ervan Pajinaro, seorang yang dianggap paling berjasa di negara ini setelah peristiwa Big Bang. Menurut seluruh buku yang pernah kubaca, semuanya berisi tentang kehebatan dirinya. Berhasil menyatukan seluruh pulau Indonesia yang sempat terpecah adalah yang selalu disebutkan dalam semua buku yang ada. Namun aku tahu jika itu hanyalah sebuah kebohongan. Ervan menyalami seluruh guru di atas panggung. Terlihat ekspresi bangga dikeluarkan guru-guru yang bersalaman dengannya. Bahkan guru paling killer dapat mengeluarkan senyum manis saat bersalaman dengannya. Jujur, saat itu, pemandangan yang tidak menyenangkan bagiku yang mengetahui siapa itu Ervan Pajinaro. Setelah bersalaman, dia maju beberapa langkah ke depan dan berhenti di belakang sebuah podium. Ervan melihat ke arah siswa yang masih dalam keadaan hening, menunggu-nunggu apa yang akan dibicarakan kepala sekolah mereka. Setelah beberapa saat, Ervan dengan lantang memberi salam para siswa di hadapannya. "Selamat pagi." Seluruh siswa menjawab dengan lantang dan bersamaan. Pagi, luar biasa." Dikarenakan jadwal Bapak yang cukup padat, Bapak akan langsung pada inti pidato Bapak. Nah, bagus Pak, bagus. Gini dong, kepala sekolah idaman semua siswa. Datang langsung to the point. Seluruh siswa mendengarkan dengan penuh fokus. Seperti yang kita ketahui, 8 tahun lalu merupakan kejadian yang tidak akan terlupakan, bahkan untuk anak cucu kita. Ratusan negara hancur dan hanya menyisakan 8 negara. Tetapi bukannya bersatu dan mencari jalan keluar bersama, negara-negara yang tersisa malah saling bermusuhan. Agama, sejarah, fisik, ideologi dijadikan alasan. Nada Ervan semakin lantang. Negara kita, satu-satunya yang berada di posisi netral, memiliki beberapa pilihan. Menyelesaikannya atau melanjutkan perang dingin tak berkesudahan ini. Setiap 1 tahun sekali dan untuk kedua kalinya, kami negara yang tidak berpihak. Kita menyelenggarakan Festival Joang Kanggo Nagara atau yang kita kenal dengan Festival JKN sebagai acara perdamaian yang diikuti seluruh negara yang ada. 1 minggu penuh di mana kata perbedaan diganti persatuan. Ervan menunjuk salah satu siswa yang tengah berbaris di depannya. Karena dari itu, kalian sebagai kesatria negara, saya wajibkan ikut serta dalam seluruh kegiatan yang akan diselenggarakan dan tim yang terpilih yang akan mewakili negara ini untuk puncak acara tersebut. Jika masih ada yang ingin kalian tanyakan wali kelas kalian. Jelas? Jelas, Pak! Jawab siswa dengan singkat dan keras di hadapan kepala sekolah dan para guru. Tak lama kemudian, Ervan berbalik ke arah para guru di belakangnya, turun dari panggung dan keluar dari pintu tempat dia masuk tadi. Para guru ikut menuruni panggung aula, dan hanya meninggalkan seorang guru perempuan. Guru tersebut maju ke arah podium, seluruh siswa kini terfokus ke arahnya. Kalian diperbolehkan kembali ke kelas masing-masing. Siap, terima kasih Bu. Seperti guru yang lain, guru perempuan tersebut keluar dari aula. Sebuah keributan memenuhi aula, barisan yang sebelumnya rapi menjadi tidak karuan.
Aku keluar dari pintu belakang aula, Hansamu mengikutiku dari belakang. Di sebuah taman kecil yang cukup jauh dari aula, diikuti Hansamu, aku duduk di salah satu bangku tanaman. Aku menghela nafas panjang. "Apa kau sudah tahu kabar itu?" tanya Hansamu saat aku selesai menghela nafas. "Kabar jika kalau kita tidak bisa ikut KJN karena peraturannya?" Aku berbalik bertanya. "Aku sudah tahu itu, begini, ada kabar jika akan ada anak pindahan di kelas kita. Bukannya hampir mustahil kalau anak pindahan dapat masuk ke kelas kita? Ke kelas A loh. Karena itu kita harus merekrutnya, hanya ini kesempatan kita." "Anak baru di kelas A kah? Pasti orang yang menarik." Hansamu memandangku dengan wajah yang serius, tidak biasanya. Dia memandangku dengan lama, menunggu sebuah jawaban. Salah satu peraturan dasar pertandingan PVP, Festival KJN, adalah setiap tim harus berisikan setidaknya 3 orang. Sedangkan sejak SMP, kami adalah pemain duo. Aku pun menarik nafas pendek. "Baiklah, tapi akan kulihat dulu orangnya, dan kau yang harus memohon padanya. Aku tidak suka dalam urusan rekrut-merekrut, itu menyebalkan." "Tenang," seru Hansamu seraya menepuk bahuku. Kelihatannya dia cukup puas dengan jawabanku. Sebuah bel berbunyi, tanda sebentar lagi pelajaran pertama akan dimulai. Aku berdiri dari bangku dan berjalan menuju kelas. Hansamu mengikutiku dengan ekspresi ceria khasnya. Mungkin dia sedang memikirkan cara terbaik untuk merekrut seorang anggota baru. Kami sampai ke depan ruang kelas, aku menjejakkan kaki ke dalamnya. Sebuah ruangan seperti kelas pada umumnya, kelas yang berisikan beberapa meja dan kursi, di mana pada setiap mejanya terdapat 2 kursi. Keributan langsung menusuk telinga, tidak biasanya. Kelas A, kelas terbaik dan terkuat di antara kelas lain, sebuah kelas yang memiliki reputasi setinggi langit, namun yang kulihat sekarang hanyalah kelas yang penuh keributan. Aku berjalan ke arah tempat dudukku, aku tak sengaja mendengar obrolan ketua kelas. "Menurutmu, dia laki-laki atau perempuan? Mungkin saja dia punya fetis yang unik bukan?" "Apa ini? Belum kenal orang tapi udah ngebahas fetis loh." Itulah yang terdengar di telingaku. Menanyakan kepada teman sebangkunya, kelamin dan fetisi siswa baru, seperti diharapkan dari ketua kelas yang mesum. Oh, langsung dijelasin, oke. Aku jadi kasihan dengan wakilnya yang selalu mendengarkan ocehan anehnya. Aku pun menyadari bahwa siswa barulah yang sedang menjadi topik panas di dalam kelas, mengalahkan topik KJN. Tapi di mana dia? Bukankah anak baru itu harusnya sudah ada di sini? Aku tiba di barisan meja terakhir. Tempat dudukku berada paling belakang dan paling kiri dari pintu masuk kelas. Sementara di samping kanan telah duduk Hansamu yang sedang membuka tasnya. Di sana memang tempat duduknya. Aku langsung duduk dan menoleh ke arah kiri, melihat keluar jendela. Dengan tidak memperdulikan kondisi kelas, aku memandang langit dari jendela. Perlahan-lahan, keadaan menjadi sunyi, langit yang kulihat mulai menjadi gelap, kepulan asap hitam legam membumbung tinggi di luar kelasku. Aku langsung mengalihkan pandangan ke arah kelasku. Tidak ada kursi, meja, ataupun teman sekelasku. Hanya ada kursi yang kududuki dan sebuah ruangan yang terbakar hebat. Aku berada di sebuah rumah yang tengah terbakar. Hah? Kena teleport? Posisiku di rumah tersebut sama dengan posisiku saat di kelas. Abu hitam berterbangan, panas api menyelimutiku, benar-benar nyata. Pandanganku kembali kuarahkan ke tengah ruangan. Aku melihat seorang anak laki-laki dengan penuh luka dan bermandikan darah. Dengan memegang sebuah kalung di tangan kirinya, dia terlentang di tengah-tengah ruangan. Atap di atasnya hancur, di gelapnya malam di bawah sinar bulan, dia menatap bintang seolah sedang mengharapkan sesuatu. Yang terdengar pada waktu itu hanyalah suara malam dan suara api yang sedang menggerogoti bangunan tersebut. Aku melihat lebih detail anak itu dan sebuah tepukan tangan yang keras berbunyi di depan wajahku. Hansamu melihatku dengan kebingungan. "Kenapa, Bung? Kau terlihat tidak sehat." "Oh, ketiduran berarti?" tanya dia sambil melihat wajahku yang berkucuran keringat. Aku tersadar, melihat sekitar dan kembali menatap Hansamu. "Hah? Aku melihat ingatan itu lagi." Tidak ada," aku menambahkan. "Aku hanya teringat kembali masa laluku." Kemudian Hansamu tertawa. "Hahaha, ternyata menjadi seorang yang pendiam, dingin, dan kejam itu susah juga ya." Aku kembali menatap langit. "Apa menurutmu aku harus mencari tahu tentang anak itu?" "Maaf saja ya, anak itu adalah dirimu. Jadi, yang harus menjawabnya adalah anak itu sendiri. Jika kau memiliki masalah, jangan dipendam sendiri, kawan." Hansamu mendekati wajahnya ke arahku dan memelankan suaranya. "Oh ya, kalungmu. Bukannya aku tidak menyukai itu karena mirip kalung perempuan atau semacamnya. Tapi bukankah tidak seharusnya kau memakai kalung itu di luar pakaian? Nanti disita guru loh." Dia kembali duduk ke kursinya. Sudah bertahun-tahun kami selalu berbagi meja di kelas. Bahkan sejak sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas ini. Menurut buku yang aku baca di perpustakaan, sekolah ini dulunya hanyalah sekolah SMA biasa, tetapi semenjak peristiwa Big Bang, sekolah ini berubah menjadi sekolah kesatria yang nantinya digunakan untuk keperluan negara. Sejak sekolah ini menjadi sekolah militer, yaitu 6 tahun lalu, tempat ini telah menghasilkan banyak kesatria terbaik yang bertugas untuk menjaga kedamaian atau untuk berperang jika dibutuhkan. Sekolah ini memiliki program kasta.
di mana kemampuan siswa diuji dan dinilai. Penilaian dilakukan berdasarkan 4 kriteria kemampuan, sword atau berpedang, archer atau memanah, spears atau bertombak, dan fixers atau pemecah masalah. Nilai tersebut lalu dicocokkan dengan kelas yang akan ditempati, yakni kelas A, B, C, D, E. Mau tidak mau, siswa harus menerima apapun keputusan dari sekolah. Kelas A merupakan kelas yang dihuni oleh seorang-orang terbaik, kelas yang mustahil dimasuki oleh orang yang tidak memiliki kemampuan. Seseorang yang memiliki kemampuan dapat saja pindah ke sekolah ini, namun hampir tidak mungkin dapat masuk ke kelas ini. Beberapa menit kemudian terdengar langkah kaki. Teman sekelasku yang berada di luar buru-buru masuk dan duduk di tempat mereka yang biasa duduk. Tak lama, seorang wanita yang umurnya sekitaran 30 tahun masuk ke dalam kelas. Dia tidak lain adalah wali dari kelas A. Seorang wali kelas yang terkenal akan ketegasan dan dedikasinya di dirgantara dan pendidikan selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, menurut rumor yang beredar, dia tidak pernah memiliki hubungan asmara sejak lahir. Dengan baju ASN, dia berjalan ke arah meja tempat biasa dia mengajar. Hari ini dia tampak berbeda, bukan karena membawa pasangan, tapi karena dia membawa seorang wanita muda yang lumayan cantik ke dalam kelas. Seorang gadis dengan rambut putih salju, dengan tersenyum dia memasuki kelas. Itu tadi, Eris Project The Lost Memory. Gua tebak ya, nama cewek itu yang datang namanya Eris nih. Makanya namanya Eris Project.